Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan Bapak JS Simatupang, seorang pengacara, juga aktivis politik. Dia adalah Ketua Percepatan Provinsi Tapanuli atau Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Provinsi. Tapanuli. Horas, Horas. Pak JS Simatupang. Horas Pak Lumban Gao. Terima kasih sudah memberi ruang untuk Suara Tapian untuk berbincang-bincang. Kita mau gali nih, apa kira-kira spirit mendorong kembali dibentuk kepanitiaan ini? Baik, terima kasih kepada Suara Tapian yang sudah lama memang kita ingin bertutur sapa tentang kemajuan bangsa Batak. Spirit yang terjadi di dalam waktu yang 1 bulan ini, perihal untuk wacana apa itu yang disebut dengan Tapanuli. Jujur kita katakan bahwa para pendahulu kita, para putra-putra bangsa Batak, sudah ada perkumpulan yang disebut Presiden Tapanuli. Mengikut di zaman kemerdekaan ini, 20 tahun terakhir ini, menggiatlah keinginan para senior-senior yang dikomandoi oleh para putra-putra terbaik bangsa Batak untuk mendirikan apa yang disebut dengan Provinsi Tapanuli. Hemat kita, cita-cita itu sangat mulia dan luhur, yang tujuannya adalah demi kemajuan sektor kehidupan masyarakat bangsa Batak, khususnya yang ada di daerah Tapanuli. Nah, spirit ini di 2 bulan terakhir ini terngiang kembali oleh beberapa teman, khususnya baik itu di Jakarta, tapi lebih dominan di daerah kita, Sumatera Utara. Sehingga beberapa komponen generasi muda, komponen generasi senior, kita berembuk dengan digital yang ada sekarang, sehingga kita mengadakan suatu benak kesimpulan, yuk kita berkumpul kembali, membuat strategi yang lebih mapan pada tanggal 8 Oktober kemarin di Medan. Kenapa juga kita lakukan di Antares? Karena tempat itu menjadi sejarah buat putra-putri senior kita yang menggaungkan Provinsi Tapanuli ini. Ada cobaan, sehingga cobaan itu harus kita obati dengan kembali berkumpul di Hotel Antares tanggal 8, yang luar biasa animo masyarakat bangsa Batak untuk ikut bergabung. Bahkan panitia yang kita bentuk dengan singkat sangat kewalahan. Tetapi puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Yang kita rencanakan selesainya itu cukup jam 3, jam 4. Bahkan mulai dari pagi sampai jam 19 masih beranjak kita di tempat yang sama untuk berdiskusi. Itu spirit yang paling utama untuk meneruskan cita-cita para senior dan penerus kita. Perjuangan Protap ini kan sudah lama, tetapi pusat belum menyetujui. Sebenarnya didorong kembali, ini hampir lebih 20 tahun diperjuangkan. Apa kira-kira sebenarnya urgensi harus diperjuangkan ulang begitu? Ya, artinya begini. Secara legalitas administratif, ya, pemekaran suatu kabupaten dan provinsi, khususnya Provinsi Tapanuli, sudah terlewati oleh para senior kita. Namun ada kendala ya di beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kurang lebih, dengan adanya moratorium dan kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Nah, sehingga ini harus diteruskan. Jadi perlu saya beritahukan kepada teman-teman, khususnya para senior, ini tidak membuka event baru. Ini meneruskan perjuangan para senior. Sehingga di beberapa tempat kami katakan, atau saya wakili katakan, ayo kita bergabung bersama bagaimana moratorium ini bisa diaudit kembali oleh pemerintah untuk memberikan legitimasi. Saya kira berkas itu sudah diselesaikan para senior. Nah, kenapa pertanyaannya tidak sampai terjadi sampai sekarang? Itu kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri sebagai putra Batak, sebagai bangsa Batak. Ada hal mungkin kalau disebut di orang Batak, hatop adongna binuruna, lambat ada yang ditunggu. Oke, lambat ada yang ditunggu, inilah menjadi momen buat kita bersama. Jadi saya minta kepada semua senior, semua rekan generasi,
ayo bersatu, ayo bersama. Jangan saling menyalahkan lagi. Ya, jangan saling mengatakan saya yang bisa, saya lebih bisa, tidak. Ayo kita bersama. Ini mungkin salah satu kejadian peta politik di Bangsa Batak yang sehingga masih terbelenggu untuk ya, bagaimana kita bisa seperti Papua, bisa seperti Kalpataru, bisa seperti Kepri, yang notabene-nya itu dikeluarkan di masa moratorium ini. Sehingga saya berharap para senior yang bisa bergabung, yang tidak bisa juga bergabung, memberikan doa restu dan semangat untuk kita bersama. Kalau tadi penjelasannya memang 20 tahunan lebih diperjuangkan, ternyata ada insiden, kemudian Presiden SBY waktu itu moratorium. Artinya seperti di stop untuk pemekaran. Lalu sekarang di tangan Presiden kembali, apa yang harus dilakukan panitia ini agar Presiden di masa kepemimpinan Jokowi membuka kembali moratorium ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sangat serius dan mudah-mudahan para petinggi ini bisa memberikan justifikasi yang positif, memberikan penjelasan yang luar biasa penuh dengan kasih. Kami bersama dengan teman-teman, dengan para senior yang sudah berembuk kemarin tanggal 8, akan mengapresiasi pada tanggal 28 Oktober kembali di daerah Tapanuli untuk menyatukan visi dan membuat lembaran baru meneruskan perjuangan ini. Kami akan mengetuk pintu hati daripada pemerintah, baik itu yang ada di pemerintahan dan ada juga di DPR. Sehingga mereka melakukan suatu action yang tidak melanggar hukum, ya, untuk mencabut moratorium untuk Provinsi Tapanuli. Ketika moratorium tersebut dicabut, saya kira ini sudah tinggal bolanya di DPR yang diwakili oleh pemerintah untuk meminta DPR melakukan sidang kembali, percis seperti kebutuhan daripada Papua. Papua itu kan pemerintah yang minta demi kepentingan rakyat. Moratorium untuk Tapanuli juga dilakukan pencabutan adalah sektor kepentingan rakyat. Saya yakinkan itu. Apabila provinsi ini terbentuk, saya kira euforia perekonomian masyarakat Batak, bangsa Batak akan semakin bisa lebih ringan dengan kedekatan pemerintah ke tempat masyarakat hidup sekarang. Ini, jadi kami akan membuat surat resmi kepada pemerintah, Bapak Presiden, dan minta audensi yang tujuannya dengan cara elegan dan juga tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu yang baik demi kebutuhan pencabutan moratorium ini. Tadi sudah dijelaskan Pak Jess bahwa kita berharap Presiden Jokowi, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, mencabut moratorium itu agar harapan atau perjuangan yang selama ini haus untuk dinantikan satu provinsi di kawasan Danau Toba itu terwujud. Mengingat tadi sudah dijelaskan, ternyata Papua sekarang juga dimekarkan menjadi 5 provinsi. Adakah dari sudut hukum, karena Anda kan seorang pengacara, dari sudut hukum, legal standing kita untuk nanti kalau memang ini pemerintah tidak membuka atau mencabut moratorium ini, mengingat yang lain juga diberi gitu? Pasti ada. Kalau kita mau action plan hukumnya, pasti ada. Ya, karena memang moratorium ini bukan suatu peraturan, itu ampras yang tidak tertulis, ya, dan itu di zaman SBY. Jadi kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan zamannya Pak Jokowi tidak melanggar hukum. Namun apabila ini tidak dilakukan, ya kita juga harus mengkaji, ya, karena jujur aja praktisi hukum di Bangsa Batak ini akan banyak memberikan kontribusi. Apakah memang yang terbaik harus melangkah upaya hukum? Bisa-bisa saja terjadi itu. Tapi saya yakin ini ada keajaiban yang terjadi buat Bangsa Batak kali ini. Karena apa? Kalau saya tidak salah, Pak Presiden Jokowi itu sangat cinta loh kepada Bangsa Batak. 5 kali beliau sudah turun ke daerah Tapanuli ini. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita pribadi, lepas pribadi. Pak Presiden sangat cinta kepada Bangsa Batak, bahkan sering memakai ya budaya Batak, etnik budaya. Dan Ibu, ada apa kecintaan ini kok kita belum diberikan SIM pencabutan moratorium ini? Saya yakin apabila Pak Presiden mendengarkan suara
rakyat Bangso Batak ini tidak sulit beliau akan mengatakan, besok saya akan berikan. Itu ciri khasnya. Ya, jadi peluang Mas ini kepada teman-teman senior, kepada tokoh politik, tokoh pemerintahan yang dekat dengan Pak Jokowi, imbau dibisikin dengan santai kepada Pak Jokowi. Atau diberikan peluang tempat kami untuk membisikannya. Kami akan datang manortor kepada Pak Jokowi untuk memberikan sambutan, moratorium ini dicabut, diberikan legitimasi kepada Provinsi Tapanuli. Tanggal 8 kemarin kan Anda sudah resmi menjadi ketua panitia yang baru. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebagai ketua panitia yang baru ini, apa kira-kira penggalangan yang dilakukan? Karena kami dengar juga bahwa grup yang baru dibentuk itu udah ribuan tokoh bergabung di sana. Tapi kan ada selama ini juga forum-forum atau komunitas yang juga berjuang untuk protap. Bagaimana agar ini solid, agar ini saling bersinergi begitu? Saya kira begini, setiap organisasi yang tujuannya sama, ini harus bersinergi. Saya kasih contoh misalnya Partai Golkar yang begitu banyak ormasnya, ya, sebagai daripada induk tujuan politiknya adalah Partai Golkar. Nah ini juga kita mau begitu. Ya, saya minta teman-teman, ayo bergabung. Siapapun paguyuban, siapapun relawan yang menginginkan Provinsi Tapanuli ini terwujud, ayo kita bersama. Bukan persoalannya saya menjadi ketua umum, yang lain tidak terpenuhi. Sama-sama ketua umum kita semua, tujuan kita sama. Ayo duduk bersama. Dan grup WA ini spontan kita minta ketuk pintu hati semua ya elemen Bangso Batak untuk bergabung. Tempo 2 minggu sudah mencapai lebih dari 1.000. Inilah animonya. Banyak ketua-ketua relawan yang selama ini ada mengkontak saya secara pribadi, saya ajak ayo. Dan kepada tokoh-tokoh yang kita kenal dan tidak kita kenal, kita hanya minta ayo kita bersama duduk, meminta ini kepada pemerintah, berbagai cara silahkan dengan cara yang masing-masing, asalkan tidak melanggar hukum. Kita juga tahu dulu, negara ini merdeka bukan hanya ada Jong Jawa, ada Jong Sumatera, Jong Sumatera Barat. Jadi tujuannya merdeka. Sekarang semua relawan, semua paguyuban, semua organisasi, ayo bersama menyuarakan kepada pemerintah dan kepada wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan. Provinsi Tapanuli diwujudkan dan mencabut moratorium sehingga perekonomian sektor kehidupan yang disebut Tapanuli itu menjadi peta kemiskinan bisa kita hilangkan dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi ayo bersama, jangan a priori. Saya pun siap tidak menjadi ketua umum di sini. Yang penting cita-cita ini terwujud. Itu aja poin intriknya. Terima kasih kepada para senior yang ada di Senayan, para tokoh politik, baik juga oposisi yang sangat tendensius secara pribadi mendukung hal ini. Saya memang jujur, japri mereka semua secara pribadi. Saya tanya, berikan doa restu, berikan arahan, berikan petunjuk dan siap bergabung. Ketika mereka mengatakan siap bergabung, saya baru minta teman-teman, ayo dimasukkan ke grup. Saya sangat hormat, terutama kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan para wakasat Pak Kornel Simbolon, Saudara Hinca Siburian, dan tokoh-tokoh lain, Bang Junifer, ada mantan Kapolda, Siregar, dan sebagainya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bahkan dari kedutaan, Bang Ratlan Pardede, sangat ambisius memberikan, Bang Todung Mulia Lubis. Mulai di Hita, mari bersatu, mari berdoa, mari bersama, kita doakan Pak Jokowi. Mudah-mudahan hadiah sebelum Natal kita terima ID card Provinsi Tapanuli dari Pak Presiden. Dan juga saya sudah minta izin, doa restu dari Bang Ahmad Doli, Ketua Komisi 2. Saya minta arahan, minta nasihat, dan sebagainya. Dari Ketua Kosgoro, ya, dari Ketua Partai Politik, siapapun yang saya bisa japri, selalu saya minta 3 syarat saya minta arahan, minta doa, dan minta persetujuan untuk Provinsi Tapanuli. Saya dengar konsep yang diperjuangkan panitia ini top down. Ya. Apa kira-kira filosofi yang mendasari agar terwujud cita-cita ini? Jadi memang 2 persoalan selalu untuk mewujudkan suatu cita-cita. Satu itu yang disebut bottom up, yang kedua ada top down. Nah, kalau bottom up Provinsi Tapanuli sudah terlewati, sehingga terjadilah insiden yang 20 tahun yang lalu. Itu animo masyarakat. Nah, sekarang sebenarnya juga ini bottom up, kebutuhan yang menggebu. Tetapi
karena sudah di moratorium, administrasinya sudah lengkap, cuma di moratorium, sehingga bolanya ada di tangan top. Tidak perlu lagi kita melegitimasi bagaimana meminta pendapat bupati, DPRD, dan sebagainya. Tidak. Bolanya ini sudah top. Apabila pemerintahan meminta kepada DPR, CQ Komisi 2, untuk ini dilakukan penelitian administrasi yang sudah ada di tangan mereka, tidak ada lagi masalah. Sehingga ini sudah tergabung bottom up dengan top down-nya. Cuma actionnya sekarang ada di tangan top down-nya untuk melegitimasi ini. Pak Jes, ada juga pendapat begini. Buat apa lagi diperjuangkan Provinsi Tapanuli? Toh, seperti tadi sudah dijelaskan, Pak Jokowi itu sudah 5 kali di kawasan Danau Toba berkunjung. Artinya pembangunan dari pemerintah pusat sudah nyata di kawasan kita begitu. Termasuk selama ini perjuangannya kan karena kita sulit terjangkau. Sekarang sudah ada bandara internasional di kawasan kita begitu. Kira-kira apa lagi begitu? Apa pentingnya, urgensinya sebenarnya harus ada provinsi? Jadi pertanyaan itu bisa disimak dengan indah, tetapi bisa dikatakan lebih makin menyempit nanti kita berkarya di demokrasi dan kebutuhan masyarakat kita. Kita kasih contoh, Papua dengan jumlah penduduk yang sekian, dengan luas yang sekian diberikan sudah 5 provinsi. Sumatera Utara sekarang ada kurang lebih 23 kabupaten dalam satu provinsi, kalau saya tidak salah. Bayangkan seorang gubernur memimpin 20 lebih kabupaten. Bagaimana dia bisa mengakuisisi kebutuhan masyarakat? Bahkan di Humbahas itu, ada rakyat yang tidak mengenal bupatinya. Rakyat itu ketemu camat dan kepala desa sudah syukur. Nah, ketika pemerintahan jauh kepada masyarakat, terimplikasi kebutuhan masyarakat itu, dia bisa tidak tahu. Saya kasih contoh satu. Di kampung saya, Humbahas, ada beberapa tempat 77 tahun merdeka belum ada listriknya. Ini kan luar biasa. Ini akibat kedekatan pemerintah dengan rakyat jauh. Hemat saya. Toh anggaran itu ada kok. Ya, di baru-baru ini di Parangtrinan begitu juga. Nah, inilah implikasi teman-teman, kebutuhan pemekaran itu dibutuhkan. Ya, Provinsi Tapanuli sangat jauh jangkauannya. Kita boleh tanya sekarang gubernur deh. Dia berapa kali mengunjungi seluruh kabupaten ini dalam tempo 5 tahun. Apa yang dia ketahui dari 23 bupatinya? Bagaimana dia bisa mendekatkan diri lagi kembali kepada camat? Bahkan mungkin belum tentu dalam 5 tahun itu seorang gubernur bisa mengetahui berapa kepala desa yang aktif dan tidak aktif. Jadi saya yakinkan di era demokrasi yang sekarang sangat bijak, di arah pengembangan ekonomi yang sangat terbuka, kedekatan pemerintah kepada rakyat itu memicu perekonomian itu bisa dikerjakan lebih bijak. Kita kasih contoh Pak Jokowi. Bagaimana dia turun ke lapangan sehingga pembangunan itu berjalan. Kita bisa tahu pembangunan pemerintahan sekarang sangat begitu lancar. Kita nggak tahu duitnya dari mana. Tapi itulah kelebihan dan kebijakan. Seorang pemerintah bisa dekat dengan rakyat, ekonomi akan terkontrol dan bisa dirasakan oleh rakyat bahwa dia punya pemimpin. Jangan rakyat itu merasa kehilangan itu. Itu yang kita inginkan sekarang sehingga Provinsi Tapanuli menjadi bagian. Seyogianya Tapanuli bukan Provinsi Tapanuli saja hemat saya. Provinsi Sumatera Utara paling tidak 2 atau 3 provinsi sudah bisa berdiri. Ya, Nias, Sumatera, bagian Tapanuli Tengah atau bagian Simalungun. Ini harus dikaji. Kita jangan a priori dengan pemekaran ini sepanjang itu untuk kebutuhan perekonomian masyarakat di Sumatera Utara. CQ apalagi Tapanuli. Saya dengar sejak tanggal 8 bulan ini, Oktober, resmi panitia ini dibentuk dan ada rangkaian tanggal 28 Oktober ada deklarasi. Yeah. Mengingat tanggal 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda. Yeah. Bagian dari sejarah kita. Apa kira-kira pesan moral di deklarasi itu? Karena saya dengar juga akan mengumpulkan massa begitu. Iya, terima kasih Suara Tapian. Implikasi dan keterusan daripada perjuangan tanggal 8 ini dengan teman-teman sebagai panitia percepatan ini, kita cetuskan kita di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 di Tapanuli, kembali kepada tetap bicara Dalihan Natolu. Kita akan berbicara Dalihan Natolu dengan pas pada Hari Sumpah Pemuda, dengan semangat muda untuk
mengikarkan permintaan ini kepada pemerintah. Dan di situ kita akan tanda tangan semua berkas yang akan kita kirim kepada Pak Presiden, pada Pak Wakil Presiden sebagai Ketua Pemekaran Otonomi, dan semua institusi pemerintah. Dan di situ kita akan kembali membuktikan bahwa Tapanuli tidak bisa lepas dari budaya Batak, Dalihan Natulu. Saya sudah minta pendapat beberapa orang tua, mungkin kita akan margodang sabangunan di situ. Ya, kalau sempat nanti mengangkat Horbo, supaya memang benar-benar keresidenan dari cikal bakal Provinsi Tapanuli bisa terwujud. Kami minta para pengurus gereja, Bapak Eporus dari Protestan manapun, Bapak Uskup, untuk ikut serta memberikan doa restu dalam acara tanggal 28 yang semangat kepemudaan ini menjadi acuan. Karena orang Batak ini walaupun umurnya tua, semangat mudanya selalu timbul. Itu permintaan teman-teman dan bahkan permintaan para orang tua supaya tanggal 28 itu yang cetusan ending daripada permintaan kepada pemerintah. Mudah-mudahan sebelum tanggal 28, saya dengar Pak Jokowi akan turun ke sana. Tiba-tiba dia dengar, sudahlah, kalian pesta hora aja, pesta horbo aja. Nih saya tanda tangan ini nih untuk legitimasi top down Provinsi Tapanuli. Jadi gongnya tanggal 28, lalu surat berjalan ke Presiden. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir atau semacam kira-kira himbauan dari Pak Jess sebagai Ketua Panitia ini. Kira-kira apa pesan untuk masyarakat Batak agar perjuangan ini terus kita perjuangkan bersama dan terwujud begitu? Iya, sebagai kesan dan pesan kepada bangsa kita, bangsa saya, bangsa kita sudi. Mari kita buanglah sikap-sikap yang disebut hotel itu. Boleh curiga tapi curiga positif. Beberapa tudingan itu kepada teman-teman saya sangat kadang-kadang miris, tetapi saya yakinkan mereka bahwa anggap tudingan itu menjadi pemacu. Jadi terutama kepada tokoh senior, teman relawan yang sudah menjadi pahlawan pembentukan Provinsi Tapanuli, yang sudah berbuat lahir batin, kami himbau keberadaan kita sekarang, keberadaan kami sekarang adalah meneruskan perjuangan kalian. Mari kita hilangkan rasa tidak kepercayaan, tapi mari kita berikan dukungan bersama kita. Kita saling berdoa semampu kita untuk mewujudkan cita-cita ini. Inilah tujuannya. Tidak ada di sini tujuan politik. Saya bukan orang partai politik, tapi saya aktivis politik, tidak. Tetapi harus juga ikut politik supaya Provinsi Tapanuli ini. Mari kita doakan khususnya para petinggi yang ada di pemerintah, khususnya yang ada di Komisi 2, dan khususnya seluruh bangsa Batak, tokoh Batak yang ada di Senayan untuk memberikan kontribusi, doa, dukungan, nasihat, dan yang lain-lainnya kepada pelaksanaan permintaan pencabutan moratorium dan top down untuk Provinsi Tapanuli. Saudara-saudara saya khususnya di daerah Sumatera Utara, jangan saling menyikut, tetapi tujuan Anda adalah sama dengan tujuan mereka juga. Tujuan saya juga. Walaupun kendaraan kita berbeda, Tapanuli itu tujuan mulia buat semua pun. Sehingga kalau itu sudah jadi, silakan itu dipegang oleh generasi manapun. Ingatkan saya tidak ambisius menjadi apapun. Ambisius saya pertama sekarang ini adalah menginginkan Provinsi Tapanuli jadi provinsi. Itu saja. Lepas dari situ, kita serahkan kepada rakyat dan bangsa Batak. Mau lihat ya? Terima kasih Pak Jess. Demikian Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Bapak Jess Simatupang. Karena kami punya tradisi sekarang di Suara Tapian, setiap narasumber kami akan kasih buku. Pak Jess, kami akan kasih buku, ini buku dari Dr. Hulman Panjaitan. Kebetulan kami yang mengedit buku beliau. Terima kasih Ya, atas waktunya. terima kasih. Terima kasih kepada senior saya Hulman Panjaitan. Good bless you. Ya, dekan UKI dan sekarang pembantu rektor kalau nggak salah ya. Ya, dan dekan anak saya juga kedua-duanya. Horas. Mantap, makasih Pak Jess.